Halo Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan berbagi informasi tentang aksi nyata platform Merdeka Mengajar untuk topik rapor pendidikan sebagai sumber data perencanaan. Tentunya Bapak Ibu guru sudah harus menyelesaikan dulu ya untuk modul 1, kemudian sudah menyelesaikan modul 2, dan selanjutnya memilih aksi nyata. Baik, di sini untuk topik ini saya sudah mendapatkan sertifikat, tentunya sudah lulus validasi. Dan selanjutnya saya akan berbagi file ya Bapak Ibu, untuk linknya sudah saya sematkan di bawah video ya. Silahkan diklik, kemudian silahkan di-download dulu, jangan langsung diedit ya, karena ini tidak saya bagikan untuk sebagai editor ya, jadi hanya melihat saja dan untuk di-download ya. Boleh nanti langsung di-download baru diedit di PowerPoint. Tentunya lebih mudah ya Bapak Ibu untuk mengedit di PowerPoint, nanti tinggal mengganti beberapa hal ya yang perlu diganti ya, termasuk seperti identitas ya, dan beberapa dokumentasi yang harus diganti. Baik, ini Bapak Ibu untuk file aksi nyata saya yang sudah tervalidasi. Ini yang pertama cover ya, untuk topik rapor pendidikan sebagai sumber data perencanaan. Untuk aksi nyatanya silakan dipilih melakukan refleksi pribadi tentang profil pendidikan. Ini. Baik, selanjutnya dalam aksi nyata ini saya melakukan refleksi 4 hal ya. Ini ada di PMM ya, ini ketika dengan Bapak Ibu guru itu mengeklik aksi nyata ini, melakukan refleksi pribadi tentang profil pendidikan ini, nanti ada ini melakukan refleksi 4 hal ini ya. Jadi ini kalau ini nggak usah diganti. Kemudian indikator layanan yang memperoleh capaian yang cukup baik. Oke, ini juga nggak usah diganti ya. Indikator layanan, jadi ada layanan capaian yang cukup baik, kemudian ada yang belum baik. Jadi Bapak Ibu bisa melihat rapor pendidikan secara online ya. Bisa bertanya dengan operator sekolah ya, atau guru yang diberikan wewenang untuk melihat rapor pendidikan. Jadi secara online ini ada yang cukup baik, dilihat capaian yang cukup baik yang mana, yang belum baik yang mana. Oke, itu ya. Dan ini datanya ya, indikator layanan ini datanya, tinggal nanti Bapak Ibu yang ini yang menurun itu yang apa gitu ya. Kalau sekelas saya yang ini yang gotong royong ya, bisa dilihat sendiri nanti di di rapor pendidikannya secara online. Kemudian hal baik yang telah dilakukan satuan pendidikan berdasarkan rapor pendidikan ini, saya sudah bertanya ke atasan ya. Kemudian bagaimana rapor pendidikan membantu saya dalam memahami kondisi satuan pendidikan. Oke, ini juga bisa diadopsi ya. Kemudian dokumentasi ini screenshot dari rapor pendidikan kami ya. Jadi di screenshot seperti ini, tentunya sesuai dengan identitas sekolah masing-masing ya Bapak Ibu. Dan ini yang ada yang turun, yang tadi ya. Kemudian ada yang naik nih, yang sudah baik sama yang kurang baik yang mana, itu tadi terjawab di sini. Oke, ini dokumentasi rapor pendidikan kami. Setelah itu langsung ke umpan baliknya. Ini jadi ada umpan balik, saya membuat form ya. Bisa pakai Google Form. Kalau saya pakai Survey Herd ya. Bisa pakai Google Form, bisa pakai Survey Herd, bisa pakai kertas ya, kertas print-printan gitu. Kemudian ini
Pertanyaannya, bagaimanakah pendapat Bapak Ibu saat membaca hasil refleksi saya terhadap rapor pendidikan di satuan pendidikan? Nah, pertanyaannya seperti itu. Ini bisa diadopsi menggunakan Google Form boleh, lalu di screenshot atau menggunakan kertas ya pertanyaan. Setelah diisi Bapak Ibu guru yang lain, kemudian difoto lalu dilekatkan. Kalau ini punya saya, ini adalah screenshot ya, screenshot dari HP. Oke, itu Bapak Ibu untuk topik rapor pendidikan sebagai sumber data perencanaan. Semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan aksi nyata. Terima kasih.